Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya menyampaikan terkait distribusi normal yang sebelumnya teman-teman telah mendapatkan atau telah mendiskusikan terkait apa itu modus, median, mean, berada di gejala pusatnya itu namanya tendensi sentral. Kemudian kita telah belajar juga varian dan standar deviasi. Yang mana varian dan standar deviasi itu merupakan pengukuran variasi datanya, pengukuran penyimpangan datanya, seberapa variasi data-data itu, nah semacam itu. Nah, dalam distribusi normal itu semua pokok-pokok perhitungan itu ada di dalam kurva ini. Nah, dalam distribusi normal kita sering mengenal dengan bell shape. Ini adalah kurva dalam bentuk lonjang yang semacam itu, istilahnya bell shape atau kurva simetris, jadi kanan kiri ini simetris. Yang mana terjadi simetris ini apabila ini adalah titik tengahnya, tendensi sentralnya, titik tengah pusat, gejala pusatnya. Berbentuk simetris manakala tengahnya ini adalah mean. Jadi di sini itu rata-ratanya, meannya sama dengan modusnya, sama dengan median. Berada di titik tengah sini. Nah, seberapa jauh ke kanan dan ke kiri ini adalah sebaran datanya. Nah, secara logikanya, data-data itu misalkan ada 30 responden nih. Nah, data-data itu dikatakan terdistribusi normal manakala data-data itu menyebar di antara kurva ini. Nah, bagaimana jika ada data yang melenceng jauh? Nah, itu namanya outlier-nya. Dia data itu di luar distribusi normal ini. Ini namanya data terdistribusi normal manakala mengikuti tersebar di antara gejala pusatnya ini, di antara tendensi sentralnya ini. Kalau sampai melenceng jauh seperti ini namanya data yang perlu kita cross check, outlier-nya, data di luar lazimnya, data di luar garis ini. Nah, ini perlu kita cross check, apakah benar data itu, apakah kita salah catat, ataukah kita salah menangkap, salah mengkonversi, ataukah responden itu atau petani misalkan atau konsumen misalkan saat wawancara itu salah jawab. Nah, itu perlu kita cross check. Nah, data yang menyimpang semacam ini harus kita amankan. Misalkan kita cross check dulu. Kalau memang sudah benar-benar seperti itu, mau nggak mau ya data ini kita hilangkan. Data yang tidak lazim, data yang di luar kurva ini. Nah, semacam itu. Nah, data-data itu misalkan nih produksi ini berkisar antara 30 sampai 100. Nah, di sini kok melenceng sendiri, ini 500 atau 800 gitu ya. Nah, ini kan nggak lazim. Nah, ini data ini yang membuat kumpulan data itu tidak terdistribusi secara normal. Nah, semacam itu. Nah, sebaran data itu ada di dalam distribusi ini di gambar berikutnya. Distribusi normal itu manakala di sini adalah rata-ratanya. Nah, penyimpangan data, penyimpangan dari rata-rata itu namanya standar standar deviasi untuk mengukur itu. Nah, satu kali penambahan ke kanan, satu kali standar deviasi, dan satu kali ke kiri pengurangan rata-rata dikurangi satu kali standar deviasi, ini jumlahnya sebaran datanya itu berkisar di antara frekuensi 68%. Jadi, sebelah kiri ini 34%, 34% di sebelah kanannya ini. Nah, data itu tersebar banyak di sini. 68%-nya data itu ada di dalam sini. Nah, kemudian 13,5% ada di sini, sebelah kanan dan kiri. Nah, kalau ke kanannya di sini 13,5% itu berada dari titik sini ke sini. Di rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi. Ini standar deviasi. Yang ke kiri pun demikian. Ini rata-rata dikurangi dengan 2 kali standar deviasi. Yang ke kiri dan ke kanan berikutnya ini 3 kali standar deviasi. Ini 3 kali standar deviasi. Nah, begitu.
Ini adalah sebaran data, distribusi, namanya distribusi, sebarannya. Sebaran data secara normalnya itu berkisar di antara itu. Nah, ini ya. Nah, itu. Nanti kita belajar bagaimana sih fungsi distribusi ini, untuk apa sih. Nah, contohnya semacam ini. Saya seorang pelatih, seperti contoh-contoh sebelumnya. Saya pengen mengetahui dari data atlet yang saya latih 30 orang. Nah, itu misalkan apa? Data yang terdeteksi apa namanya ya, record loncatan misalkan. Seberapa tinggi loncatan itu saya prediksi misalkan di antara garis ini ke atas yang saya arset. Nah, ini. Dari sekian data saya mau mendata. Oh, dari data loncatan sekian sampai sekian ini yang kemungkinan besar akan lolos ke semifinal misalkan. Nah, maka saya bisa memprediksi, oh data dari latihan atlet-atlet saya itu di atas sekian itu berapa orang sih misalkan. Sehingga saya data misalkan 3 orang. Oh, ternyata yang di atas loncatan ini 3 orang. Nah, itu fungsinya. Sehingga nanti saya bisa memprediksi, oh saya nanti bisa mengantongi setidaknya 3 yang masuk semifinal. Nah, 3 ini berpotensi juga akan menjuarai turnamen loncat tinggi misalkan, semacam itu. Nah, fungsinya dalam pertanian juga semacam itu. Nah, contohnya di pertanian bisa saja misalkan nih, produksinya yang pengen saya ketahui itu yang di atas ini itu di uh, frekuensi mana, ada berapa, produksinya di daerah mana saja misalkan. Nah, sehingga saya mengetahui, oh ternyata produksi cabai itu potensinya di daerah A, B, C misalkan. Oh, yang kurang dari produksi ini ada berapa daerah sih ya? Saya bisa memprediksi, oh ternyata daerah yang produksinya sangat kecil ini di daerah A, B misalkan 2 daerah. Nah, 2 daerah ini sehingga perlu kita apa namanya, adakan eh, pendampingan, misalkan penyuluhan atau apa untuk meningkatkan produksi ini. Nah, semacam itu kalau di dunia pertanian bisa contohnya demikian. Nah, cara teorinya lagi, nah ini sejatinya dalam pengukuran standar normal distribusi itu dia, kalau teman-teman di praktikum ada di distribusi normal ada teori skewness dan kurtosis. Nah, itu kan kita membandingkan nilai skewness dibandingkan dengan standar deviasinya. Kurtosis juga demikian, nilai dari kurtosisnya kita bandingkan dengan standar deviasi dari standar error dari kurtosisnya. Nah, sehingga kalau nilainya itu berkisar di antara min 2 dan 2, itu dia terkategorikan data itu terdistribusi secara normal. Nah, di data itu masih berada di dalam arsiran ini. Nah, kalau data itu kurang dari min 1 atau lebih dari 2, itu nanti data sudah tidak terdistribusi secara normal. Kesimpulannya semacam itu. Nah, ini kalau standar deviasinya nilai 1. Kalau standar deviasinya nilai 30, maka sebarannya contohnya demikian. Maka di antara 970 sampai 1050. Nah, ini. Nah, ini sama saja kaitannya dengan distribusi normal 1 ini. Nah, itu ya. Saya contohkan setelah ini. Saya lanjutkan. Ini adalah contoh perhitungan di Excel secara manual ini ya, tidak menggunakan SPSS. Nah, ini ada beberapa variabel. Nah, ada sekitar berapa ini, 40 responden, 40 data ya, 40 responden. Ada X1 sampai X7. X1-nya ini adalah usia ibu rumah tangga, X2 usia kepala rumah tangga, X3-nya tingkat pendidikan ibu rumah tangga, X4 ini adalah pendidikan kepala rumah tangga, X5-nya tingkat pengetahuan rumah tangga, X6 jumlah anggota rumah tangga, X7-nya adalah tingkat pendapatan rumah tangga. Y-nya ini adalah diversifikasi konsumsi pangan. Nah, ini bisa kita hitung mean, median, modusnya,
kemudian cara menghitung varian, standar deviasi. Nanti langkah berikutnya kita bisa menetapkan distribusi data itu dalam shape bell, dalam kurva lonceng itu yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, kita coba X1. X1 adalah usia ibu rumah tangga berkisar antara ini. Nah, kita bisa lihat maksimum minimumnya adalah ya bisa kita cari. Maksimumnya adalah 68 tahun, minimumnya adalah 23 tahun. Kita tinggal cari kita blok semua, kemudian maksimum ini untuk maksimumnya data di sini. Kita mencari mean rata-ratanya. Coba kita lihat di sini sudah diketahui average-nya adalah tinggal sama dengan average, kemudian kita blok. Varian itu adalah seperti ini. Dari yang perlu kita lakukan tadi, kita sudah mencari mean-nya. Kemudian varian itu adalah XI min X bar pangkat 2 dibagi dengan N jumlahnya. Jadi gini, kita perlu mencari seperti di korelasi. Belum, teman-teman belum sampai korelasi ya. Ya ini, jadi seperti ini. Saya contohkan variannya ini ya. Yang perlu dilakukan adalah kita mencari XI X1 dikurangi dengan X bar. X bar-nya adalah rata-rata. XI itu adalah X1 pengamatan ke-1, pengamatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai 40. X2 juga XI2, XI3, dan seterusnya. Kalau kita mau mencari varian untuk X1-nya, maka yang kita cari adalah ya fokus pada X1-nya, maka adalah data ke-1 ini dikurangi dengan rata-rata. Satu per satu. Kemudian di bawahnya juga data kedua kita kurangi rata-rata. Nah, rumusnya adalah XI1 dikurangi dengan rata-rata dari X1 dipangkatkan 2. Nah, kita cari. Kemudian yang kedua, juga data kedua ini juga sama dengan atasnya. XI kita kurangi dengan X bar rata-rata dipangkatkan 2. 1 per 1 sampai 40 data. Dan baru kita rata-ratakan average. Nah, yang kita masukkan ke varian berarti adalah rata-ratanya ini. Ya, rata-rata kemudian kita bagi N-nya. N-nya adalah jumlah datanya. Di sini berhubung jumlah datanya ada 40. Coba kita lihat count ada 40. Jadi di sini variannya adalah XI min X bar pangkat 2 dibagi dengan N-nya 40. Nah, ketemulah varian. Setelah kita mengetahui varian, maka langkah berikutnya kita bisa mengetahui standar deviasi. Standar deviasi adalah rumusnya varian diakarkan. Nah, varian ini kita pangkat 0,5. 0,5 kan sama dengan akar. Pangkat 0,5 sama dengan akar. Nah, varian kita akarkan, berarti varian ini kita pangkatkan 0,5, ketemulah standar deviasi 1,796. Ini X1 kita cari. X2, X3, X4, X5, X6, X7 dengan Y juga sama caranya. Kita cari X2-nya ini dikurangi dengan X2 rata-rata dipangkatkan 2. 1 per 1 demikian, kemudian kita cari average-nya, kita bagi 40, ketemulah varian ini. Nah, setelah mengetahui varian, kita bisa menghitung standar deviasi, yaitu mengakarkan varian. Nah, satu-satu juga demikian. Nah, standar deviasi itu fungsinya untuk mencari dalam distribusi normal itu. Nah, di rumus awal yang saya sampaikan di sini kan ada titik gejala pusat, tendensi sentralnya, yaitu rata-ratanya. Kemudian penyebar dari rata-rata itu adalah standar deviasi pengukurannya. Nah, 1 kali standar deviasi di sini, 2 kali standar deviasi posisi di sini, 3 kali standar deviasi posisinya di sini, dan seterusnya. Nah, setelah ini saya contohkan untuk melihat bagaimana sih distribusi per kelompoknya ini, ada berapa
datanya. Di sini ada berapa datanya di sini. Nah, itu kita bisa mencarinya dengan rumus interval. Misalkan ini di sini 40, ini 80. Maka interval dari 40 ke 80 adalah 80 kurangi 40 dibagi dengan standar deviasinya. Itu ketemulah nanti Z-nya, nilai Z. Nah, nilai Z kita lihat di Z-score. Z-score itu bisa kita lihat download di Google banyak. Nah, nilai Z-nya berapa kita bandingkan dengan Z-score, baru nanti ketemulah berapa persen sebaran yang ada di wilayah itu. Nah, kalau sudah mengetahui sebarannya, tinggal kita kalikan dengan N-nya, nanti ketemulah frekuensinya berapa. Berapa sih jumlah data di antara interval ini sampai ini. Berapa di interval 40 sampai 80 tadi. Nah, setelah ini saya langsung masuk cara menghitungnya. Pada data berikut ini, saya pengen mencari misalkan nih 44,5. Nah, ini saya cari yang X2-nya. X2-nya adalah di miannya sebentar. X2 miannya adalah rata-rata adalah 44,5 di sini. Saya pengen mencari data di antara di sini misalkan 48, sampai 50. Frekuensinya di sini. Saya pengen mengetahui berapa orang sih di antara sini. Nah, caranya itu mudah. Kita tinggal mencari interval dari ini saja, interval dari 48 dikurangi dengan 44,5. Ini kita kurung dulu. Kemudian baru kita bagi dengan standar deviasi. Standar deviasi dari X4-nya adalah ini. X2-nya adalah ini. Nah, ini standar deviasi. Ketemulah 1,87. Ini frekuensi antara ini. Nah, kemudian kita cari juga interval antara 44,5 sampai 50. Berarti dalam kurung 50 dikurangi 44,5 dibagi dengan standar deviasinya adalah ini. Ketemulah 2,9. Nah, ini adalah nilai Z. Ini Z. Nilai Z ya. Nah, Z ini kita lihat ke Z-score. Teman-teman bisa download di Google, pada banyak. Saya contohkan misalkan ini dari data ini, kemudian Z-nya adalah 1,87 dan 2,93. Nah, kita tinggal lihat di Z-score-nya. Ini misalkan berapa tadi? 1,87, 1,87. Nah, berarti 46,93. Berarti 0,4693 atau kita buat persen, itu 46,93%. Itu yang pertama ini. Kemudian yang kedua tadi adalah 2,93. Berarti kita lihat di sini 2,93. Berarti tiganya di sini. 0,4983 atau 49,83%. Nah, itu adalah persentasenya dari data yang kita peroleh. Itu tadi. Nah, hilang setelah saya gambarkan lagi. Itu ya. Itu adalah hasilnya. Nah, ini sama sudah saya cari. Ini adalah presentasinya tadi yang saya cari dari Z-score. Nah, Z-score-nya ini. Nah, tadi kan dicari berapa ini? Ini rata-ratanya. Ini adalah 44,5. Yang saya cari adalah di sini 48 dan sampai dengan 50. Berapa yang diarsil ini, berapa persen distribusi data di antara interval ini, dan berapa frekuensinya, itu adalah pertanyaannya. Maka yang perlu kita lakukan adalah itu tadi, melihat interval dari 48 dikurangi dengan 44,5, ketemulah 1 dibagi dengan standar deviasi 1,87, ketemulah 1,87. Yang 44,5 sampai dengan 50 ini adalah sama caranya, 50 dikurangi 44,5 dibagi dengan standar deviasinya. Ketemulah 2,93. Ini adalah Z, nilai Z-nya. Kemudian Z ini kita lihat di Z-score. Ketemulah
01,87 itu adalah 46,93% dan 2,9 49,3%. Jadi di sini itu adalah 46,93%. Nah, antara yang ini daerah ini antara 44,5 sampai 48. Nah, 44,5 sampai 50 itu adalah ini 49, 49,83%. Maka yang kita cari arsirannya ini adalah berarti ini 49 dikurangi dengan 46. 49 kurangi hasilnya adalah 2,90. Nah, ini kita peroleh di sini. Arsiran ini adalah 2,9%. Jadi data yang ada di antara interval 48 sampai 50 adalah 2,9% dari total sebaran datanya. Nah, berapa frekuensinya? Berapa sih datanya? Berarti kita kalikan saja 2,9% kita kalikan dengan total data respondennya tadi 40 N. Jadi 1,16. Jadi kita bulatkan adalah 1. Berarti ada satu data yang tersebar di antara 48 sampai 50. Ini ada satu data. Nah, demikian. Itu fungsi untuk distribusi data juga. Bisa kita melihat berapa sih kelompok berapa sih data di antara kelompok tersebut yang kita inginkan. Berapa sih yang lebih dari 44,5 itu berapa persen datanya. Nah, ada berapa frekuensinya. Kita bisa mencari demikian. Berapa sih yang usianya di bawah 29 misalkan. Di sini berapa sih 29 yang di akhir ini berapa sih datanya. Nah, titik terendahnya kan 26. Nah, kita bisa mencari data dengan melihat itu tadi rumusnya. Nah, interval dari berapa ini misalkan 28 yang dicari. Nah, berarti tinggal 28 dikurangi dengan 44,5 dibagi dengan standar deviasinya ini. Nah, kalau diisi kiri nanti tandanya minus. Nah, berarti nanti ketemulah berapa persen di antara ini. Data yang diarsir ini. Nah, seperti itu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.